Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan lagi mengenai hidup yang berbuah. Dan mari kita lihat pada hari ini kita akan merenungkan bahwa berbuah itu berarti menjadi berkat. Ya, kita sudah pelajari berkali-kali. Berbuah itu adalah menjadi berkat buat orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri. Kita sudah banyak mencari semua untuk diri kita. Itu sudah jelas, semua orang akan mencari segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau sekarang kita mau belajar untuk berbuah berarti untuk menjadi berkat buat orang lain. Nah, saudara-saudara, pada hari Rabu yang lalu, kita telah belajar sedikit mengenai macam-macam karunia. Kalau saudara masih ingat, yaitu dari Roma pasal 12 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Dan saudara, saya harap apa yang sudah kita sama-sama dengarkan selama 10 menit itu, jangan kita kita tahu aja. Tapi apakah saudara baca ayat itu? Apakah saudara sudah mempelajari? Saudara itu karunianya apa? Ada yang disebut, ada 7 macam yang disebut motivational gift dari Bapa di surga. Ada 7 macam. Dan setiap orang pasti mempunyai salah satunya. Satu itu pasti. Mungkin ada yang punya 2 karunia, ada yang dari 7 itu saudara punya 2 bisa. Tetapi 1 itu pasti, semua orang mempunyai salah satu daripada 7 motivational gift itu. Nah, saya harap saudara sudah merenungkan, saudara sudah menemukan karunia saudara yang mana, dan karunia saudara sudah memikirkan apakah saudara menggunakan karunia saudara atau tidak. Kalau saudara menggunakannya, bagaimana cara saudara menggunakannya? Dan kita akan pelajari, saudara. Nah, baik kita sadar atau tidak sadar, apa yang kita lakukan itu didasari atau dimotivasi oleh karunia itu yang kita punyai. Jadi misalnya, kalau ada seorang yang mempunyai karunia, salah satu karunia di situ adalah karunia melayani. Kalau seorang mempunyai karunia melayani, dimanapun dia berada, kalau dia melihat sesuatu yang sedang dikerjakan, dia ingin membantu, dia ingin melayani, dia ingin membantu dengan langsung, spontan, nggak usah disuruh, dia akan melayani. Nah, demikian juga misalnya orang yang mempunyai karunia memberi. Kalau dia mempunyai karunia memberi, itu ada otomatis di dalam dirinya. Kalau dia melihat ada orang kekurangan, dia kepengen memberi, karena memang karunia yang memotivasi dia adalah untuk memberi. Nah, jadi demikianlah saudara-saudara, kita harus mempelajari 7 macam karunia itu. Apa kekuatan dari 7 karunia itu, apa kelemahannya, apa yang harus kita perhatikan, apa yang kita harus waspada dan sebagainya, supaya kita bisa menggunakan segala karunia yang Tuhan berikan pada kita dengan cara yang betul. Nah, tapi saya nggak ada waktu untuk menerangkannya di dalam 10 menit tentunya. Nah, dan saya yakin saudara-saudara yang ke gereja terus menerus, saudara pasti di gereja saudara sudah diterangkan mengenai karunia-karunia ini, dan sudah diterangkan semuanya, dan saudara mungkin sudah tahu karunia saudara apa. Tetapi mungkin juga ada saudara yang belum mengetahui hal ini. Nah, untuk yang saudara belum mengetahui, kalau sampai saudara ingin tahu, saudara bisa tulis kepada Pastor Joe atau apa, untuk kalau bisa diberi pengajaran ini, dan mungkin saya akan bisa bikin video selama setengah jam atau apa khusus mengenai karunia-karunia yang ditulis dalam Roma pasal 12 6 sampai 8 ini. Tetapi kalau tidak ada yang request, semua orang sudah tahu, ya saya nggak usah buat. Tapi kalau sampai ada banyak yang ingin tahu dan belum tahu dan ingin tahu, saudara bisa tulis supaya saya bisa tahu apakah saudara-saudara interested untuk tahu atau tidak. Nah, jadi saudara, mungkin saudara sudah melakukan karunia itu di sana sini, ya. Saudara merasa, iya kalau saya ini senang melayani, oh iya saya ini senang menasehati, atau saya ini jadi saudara, ya itu kecondongan saudara untuk melakukan itu terus. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi kalau gitu apakah artinya saya sudah berbuah? Itu pertanyaannya. Memang ada yang bertanya, saudara, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, saya sudah melayani, apa artinya saya sudah berbuah? Gitu. Ada pertanyaan yang seperti itu. Nah, saudara, untuk kita mengetahui bahwa apa yang sudah kita lakukan itu artinya berbuah atau bukan,
Mari kita melihat dari dasarnya, itu firman Tuhan. Ya, kita lihat dari firman Tuhan. Menurut firman Tuhan itu, pelayanan yang seperti apa yang artinya buah yang kita lakukan. Sebab kalau ternyata yang kita lakukan selama ini bukan buah, ya kita mungkin melakukan hal yang sia-sia. Sebab itu kita harus tahu dasar firman-Nya di mana. Mari kita melihat dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5 mengenai buah yang dimaksud oleh buah oleh Tuhan itu yang seperti apa bentuknya. Yohanes 15 ayat 5 itu sudah kita bacakan pada waktu yang lalu, tetapi saya tidak khusus bicara mengenai yang akan kita sama-sama renungkan. Yohanes 15 ayat 5, di situ dikatakan Yesus yang berkata, "Akulah pokok dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara perhatikan di sini. Tuhan berkata begini. Kita lihat kan, ia berbuah banyak, tetapi berbuah yang dimaksud oleh Tuhan, buah itu kalau bagaimana? Dikatakan, akulah Yesus adalah pokok anggur dan kamu, yaitu kita semua, ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kalau ranting ini tinggal di dalam Tuhan dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, jadi berarti yang disebut buah itu adalah hasil dari perbuatan kita yang dimotivasi atau dilakukan karena kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kalau Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, maka yang dihasilkan adalah buah. Sedangkan Tuhan berkata, di luar aku, kalau kita tidak menempel pada Tuhan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya apa? Ada banyak orang yang tidak di dalam Tuhan, dan dia bisa melakukan ini, melakukan itu. Maksudnya, kalau di luar Tuhan, apa yang kita lakukan itu bukan buah. Bukan buah. Jadi kita harus mengerti bahwa yang dimaksud oleh Tuhan buah adalah kalau kita ranting tinggal di dalam Tuhan, yaitu pokok, dan Tuhan tinggal di dalam ranting. Jadi melekat. Maka Tuhan yang akan memberikan motivasi, yang akan bergerak melalui kita untuk menghasilkan suatu pekerjaan baik atau suatu pekerjaan baik atau berkat yang artinya buah. Itu harus kita mengerti. Kalau bukan dimotivasi oleh Tuhan, itu lain lagi. Jadi saudara, kalau kita melihat di sini, saya sudah ulang-ulang berkata bahwa kita manusia diciptakan Tuhan bukan untuk hidup independen dari Tuhan, bukan. Kita diciptakan untuk hidup dependen kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Dan kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang akan bekerja melalui kita. Dan hasil pekerjaan yang kita lakukan didasari oleh apa yang Tuhan suruh, itu adalah buah. Mari kita lihat satu ayat lagi. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Saudara bisa baca dari 1 Korintus 13 dari mulai ayat yang pertama. Saudara bisa lihat. Segala pekerjaan Tuhan berkata di ayat ketiganya. Dan sekalipun, kata Tuhan, aku membagi-bagikan segala sesuatu, itu bukan kata Tuhan, kata Rasul Paulus. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekali lagi saudara, supaya lebih jelas. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, kita tahu di sini saudara, Tuhan adalah kasih. Ya. Kalau yang kita lakukan itu tidak dimotivasi oleh kasih, yang saya bisa katakan juga tidak dimotivasi oleh Tuhan, kita bisa melakukan hal yang sia-sia.
Saudara, sekali lagi kita diciptakan untuk dependent kepada Tuhan. Sebab itu jangan hidup independen dari Tuhan. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu, walaupun hal yang baik tetapi bukan Tuhan yang menggerakkan kita, bukan dimotivasi oleh Tuhan, bukan dimotivasi oleh kasih, banyak hal yang sia-sia yang kita lakukan. Karena saudara, walaupun misalnya saudara orang yang suka memberi, saudara suka memberi, jadi karena motivasi saudara memberi, saudara mau memberi kan. Nah sekarang ada seseorang kekurangan, nah saudara pikir, oh kasihan dia kekurangan. Sebab itu saudara bilang, saya mau kasih dia. Karena saudara kepengen memberi, mau kasih. Tapi tanya, apakah saudara mau memberi itu disuruh oleh Tuhan atau maunya saudara sendiri? Karena saudara, kita bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan yang kelihatannya baik, memberi. Tetapi kita bisa interfere dengan kehendak Tuhan. Siapa tahu pada saat itu Tuhan mempunyai rencana untuk orang itu balik kepada Tuhan dan mencari pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita mendahului Tuhan, memberi kepada dia, membuat dia tidak menengok kepada Tuhan, membuat dia berkata, wow, saya untung, saya bisa dapat, dan dia tidak jadi kembali kepada Tuhan. Ada banyak kali saudara, kita melakukan sesuatu yang mendahului Tuhan, kita melawan rencana Tuhan. Sebab itu, ada orang juga yang memberi dengan motif untuk dilihat orang lain. Ada orang yang memberi dengan motif supaya dipuji orang. Ada orang yang memberi juga dengan motif karena merasa kalau saya beri, saya ngerasa puas gitu. Kalau nggak beri, rasanya kurang puas. Jadi itu untuk diri sendiri. Jadi walaupun sesuatu yang baik, belum tentu dari Tuhan. Dan itulah sebabnya kalau motivasi kita memberi itu adalah hanya untuk dipuji, kita tidak mendapatkan apa. Itu bukannya buah dari hidup kita. Di mata Tuhan bukan buah. Tetapi kalau kita memberi karena Tuhan menyuruh kita, beri dia. Walaupun kita pikir, dia kan oke kok, tapi Tuhan bilang beri. Nah kita lakukan memberi, itu adalah buah. Karena yang dari Tuhan, yang kalau kita bersandar pada Tuhan, itu berupa buah. Tetapi kalau di luar Tuhan, kata Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Apa yang kita lakukan itu bukanlah buah dengan kata lain. Nah saudara renungkan lagi ini, kita akan teruskan nanti hari Senin. Saya hanya memberikan thought kepada saudara, untuk saudara bisa renungkan. Kalau ada pertanyaan, saudara bisa tanyakan kepada saya. Jadi ayat yang kita sama-sama renungkan hari ini, tadi Roma 12 ayat 6-8, Yohanes 15 ayat yang kelima, dan 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Sampai di sini dulu, sampai ketemu Monday.